Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Bu. Ya, Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan maklumat kepala sekolah atau program kerja kepala sekolah untuk tahun ajaran baru 2026-2027. Bapak dan Ibu, di sini sudah saya buat tentang program kerja kita selama tahun ajaran baru nanti. Di sini semua kegiatan ini bisa terlaksana, tidak bisa hanya saya melakukannya, tetapi karena kita di sini tim, kita juga bersama-sama melakukannya, dan semuanya itu tergantung kita semua terlaksana apa tidak. Bapak Ibu, di sini saya akan terangkan tentang apa saja program yang akan kita lakukan itu. Yang pertama, landasan program itu jelas, yaitu dasar hukumnya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, Permendikbud 15 tahun 2018, 8 SMP. Kemudian kondisi SD Negeri 173, 100 Tarutung, sekolah dasar negeri potensi budaya yang beragam dan semangat siswa yang tinggi. Bapak Ibu, di sini jelas ada visi misi daripada sekolah kita yang sudah lama kita buat dan juga ini terus akan kita sukseskan ke depannya, yaitu di sini ada visi dan misi sekolah kita, yaitu visinya terwujudnya sekolah ramah anak, berkarakter mulia dan berprestasi. Selama ini kita sudah melaksanakan ini. Sekolah ramah anak, berkarakter mulia dan berprestasi, di mana kita para guru-guru itu sudah tidak pernah melakukan kekerasan kepada siswa-siswi kita. Kita sebagai guru itu menghamba kepada murid. Artinya bahwa kita harus membujuk murid itu, dan kita sudah melarang melakukan kegiatan-kegiatan kekerasan terhadap siswa, sehingga dengan hasil yang seperti itu siswa memiliki karakter yang mulia dan juga prestasi yang semakin meningkat. Bapak dan Ibu, di sini visi sekolah kita sudah ada, maka misi juga akan kita laksanakan, yaitu salah satunya itu mewujudkan sekolah sehat, menyenangkan tanpa kekerasan dan rasa aman. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan berintegritas. Kemudian yang ketiga, mewujudkan peserta didik berprestasi akademik dan non-akademik. Berikutnya, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui KKG, pelatihan, dan lomba guru berprestasi. Yang kelima, meningkatkan pembelajaran yang aktif, kreatif, coach, efektif, agar mampu menghasilkan prestasi didik berprestasi di bidang akademik. Yang berikutnya, yang keenam, menjadikan lulusan yang berkarakter mulia dan berprestasi. Dan yang terakhir, mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler agar mampu menghasilkan peserta didik berprestasi di bidang non-akademik. Selanjutnya Bapak Ibu, semua misi itu bisa kita laksanakan, tetapi ada juga kekurangan, kelemahan, tetapi ada juga kemitraan untuk mendukung kita nantinya, dan juga transparansi yang ada di sana. Kekuatan kita yaitu jelas itu dukungan daripada orang tua kita, dukungan masyarakat sekitar, juga potensi budaya lokal yang ada di wilayah kita, serta semua guru-guru yang ada di sini yang berdedikasi tinggi. Kelemahannya mungkin ada, yang pertama yaitu tentang sarana dan prasarana. Contohnya nanti kita akan melaksanakan kesenian di sana, mungkin sarana dan prasarana kita yang terbatas. Serta kalau kita mau meningkatkan pembelajaran bahasa asing, literasi bahasa asing kita di sini juga masih rendah. Tetapi kemitraan kita juga ada. Siapakah mitra kita itu kerjasama dengan ada di sini, kerjasama dengan Sanggar Adat, kemudian alumni SD Negeri 173 100 dan juga orang tua. Transparansi ini bahwa laporan penggunaan dana BOS itu tiap bulan ke komite ada, dan juga penggunaan dana BOS akan selalu kita paparkan kepada semua pihak yang membutuhkan. Berikutnya, ada 3 program unggulan yang saya rancang di sini untuk sekolah kita di tahun ajaran baru. Yang pertama itu yaitu pasukan juara olimpiade dan seni. Ini akan kita rancangkan dan akan kita pompa untuk berikutnya supaya kita bisa menghasilkan juara-juara olimpiade dan seni di tahun ajaran baru ini. Yaitu olimpiade OSN di tahun ajaran yang lalu itu bahwa kita sudah ada menghasilkan siswa-siswi yang juara dalam OSN, kemudian KSM, kemudian FLS 2SN, O2SN tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi, bahkan jika perlu kita juga bisa sampai tingkat nasional. Yang kedua, ini memang tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya sudah kita lakukan, tetapi tahun ajaran baru ini akan lebih kita tingkatkan kembali, yaitu Jumat Religi dan Jumat Bugar. Jumat Religi ini targetnya yaitu siswa yang aktif dalam kegiatan beribadah. Ini sudah kita laksanakan, tetapi kita akan lebih meningkatkan lagi bahwa siswa itu, anak didik itu harus lebih aktif dalam kegiatan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Kemudian aktif dalam kegiatan olahraga. Dari kelas 1 sampai kelas 6, kita semua sudah aktif dalam kegiatan olahraga, dan juga kita sudah memiliki guru olahraga yang khusus bagi kelas rendah dan juga kelas tinggi. Diharapkan juga bahwa kegiatan olahraga ini juga bisa menjadi pemenang di dalam event-event lomba baik tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan nasional, bahkan sampai ke tingkat nasional. Kemudian Bapak Ibu, programnya itu yang ketiga yaitu Sanggar Seni. Ya.
Yang berikutnya itu Satgas Seni, Tortor 173 100 Tarutung. Dalam kegiatan Kamis Budaya, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan tortor ataupun seni dalam budaya Batak. Ya, ini juga harus kita tingkatkan, kita targetkan supaya kita mampu menguasai tari tortor itu. Siswa mampu menguasai tari tortor, gondang sabangunan, vokal Batak, supaya mereka bisa tampil tidak hanya di sekolah, tapi bisa mereka tampil di acara-acara baik di kabupaten maupun sampai tingkat-tingkat provinsi maupun nasional. Itu adalah target kita. Semoga kita bisa mencapainya untuk tahun ini. Bapak Ibu, pada program yang pertama saya sampaikan kembali, yaitu pasukan juara olimpiade dan seni ini. Kegiatan yang saya rancangkan itu yaitu yang pertama, ekskul olimpiade matematika, IPA, IPS dalam atau 2 kali dalam seminggu. Kemudian klinik FLSBSN, menyanyi, solo, tari, pantomin, dan baca puisi. Kemudian untuk kegiatannya lagi yaitu tryout OSN dan simulasi lomba tiap bulannya. Ini kita rancangkan, kita akan rancangkan kembali pendanaannya, yaitu pendanaannya dari bos reguler. Kemudian penanggung jawabnya di sini yaitu guru kelas dan guru mata pelajaran. Target kita di 2026-2027 minimal 5 siswa lolos ke tingkat kabupaten juara 1 FLSBSN, baik kecamatan maupun sampai ke kabupaten. Bapak Ibu, yang kedua, program Jumat Religi dan Jumat Bugar. Di sini tadi sudah saya terangkan tentang program religi ini dan Jumat Bugar ini. Ini harus tetap kita tingkatkan, yaitu kebiasaan mengucapkan salam dan bersikap sopan, kemudian ibadah rutin sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berikutnya kerja bakti membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, serta membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Ini juga terkait dengan program pemerintah kabupaten kita yang saat ini dilakukan, yaitu Saita Payasma. Semoga ini juga bisa kita terapkan kepada anak. Pada program religi ini saya buat dia kerja bakti membersihkan kelas, karena yang kita tahu, kebersihan adalah sebagian dari iman. Sampai kepada program pemerintah kita itu Saita Payasma. Ini akan tetap kita galakkan. Kemudian setelah kebaktian kita melakukan senam kebugaran atau setelah beribadah yang kita lakukan. Senam kebugaran yang akan kita laksanakan setiap hari Jumat. Dan diharapkan juga siswa, baik guru olahraga, juga aktif dalam mengikuti event olahraga. Penanggung jawab di sini saya buat guru agama dan juga guru olahraga. Selanjutnya yaitu program seni 173-100. Kegiatan yang kita lakukan yaitu pembuatan properti. Contohnya ulus mini yang bisa dipakai siswa untuk Kamis Budaya. Kemudian ada gondang dari barang bekas. Kalau kita sudah punya gondang kita atau tegaling kita, mungkin kita bisa latih langsung. Semoga untuk selanjutnya kita bisa dapat bantuan baik dari pemerintah ataupun dari pihak mana untuk mendapatkan gondang ini. Kemudian kita berprogram juga ada pentas di akhir tahun pembelajaran juga di momen 17 Agustus. Kemudian ada kegiatan latihan tortor somba dan juga gondang sabangunan, serta vokal lagu Batak dan musik tradisional. Di sini juga sarana prasarana yang akan kita dapatkan, yang ada sama kita, yaitu sarana prasarananya itu pengadaan alat musik gondang, kostum tortor, buku suara OSN. Mungkin pengadaan alat musik gondang ini kita akan coba rancangkan itu pada pendanaan bos reguler kita, tetapi yang paling utama nanti itu kita dapatkan yaitu tentang kostum tortor, juga buku soal PSN. Ini tetap akan kita anggarkan di pos P kita. Kemudian tentang anggaran kita itu jelas ada pada pos P reguler kita. Kalau bisa memang kita mengharapkan juga komite dan orang tua berperan serta di sini. Kemudian semoga kita juga bisa mendapatkan anggaran bos kinerja seperti tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya. Semoga di tahun anggaran ini, tahun ajaran baru, kita bisa mendapatkan bos kinerja. Kemitraan kita kerjasama dengan Sanggar Adat, alumni, orang tua siswa. Serta di sana sudah saya paparkan di awal bahwa transparansinya yaitu laporan penggunaan dana tiap semester ke komite sekolah. Hasil yang kita harapkan yaitu yang pertama, melalui kegiatan Jumat Religi dan Jumat Bugar diharapkan terbentuk prestasi didik yang beriman dan berakhlak baik, sehat jasmani, rohani, disiplin, serta peduli terhadap sesama. Yang kedua, peningkatan mutu pembelajaran di SD Negeri 173-100 secara berkelanjutan. Berikutnya, kepuasan warga sekolah harus lebih maksimal di atas 85%. Harus lebih besar dari 85%. Jangan kita buat hasil yang kita kerjakan itu menjadi di bawah 85%. Kemudian, komunitas dan masyarakat turut mendukung keberhasilan pendidikan dasar. Dengan kegiatan yang kita lakukan, masyarakat juga senang sehingga mereka mendukung kita. Berikutnya, capaian program kepala sekolah ini, di sini saya membuat capaian saya itu yaitu kepala sekolah memiliki keterampilan manajemen yang lebih baik, mampu memimpin sekolah secara efektif dan efisien. Peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar tercapai melalui inovasi kurikulum dan metode pengajaran yang lebih baik. Bapak Ibu, di awal tadi saya sudah katakan bahwa semuanya itu akan tercapai ketika kita bisa bekerja sama dengan baik. Semuanya itu sama-sama kita melakukan. Bapak dan Ibu,
Mari kita bekerja sama untuk tahun ajaran baru untuk meningkatkan prestasi sekolah kita selanjutnya. Demikian untuk saat ini yang bisa saya sampaikan tentang program kegiatan kepala sekolah di tahun ajaran 2026-2027. Terima kasih.